Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede bertemu atau berjumpa dengan saya kembali pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada materi yang ke-9 ini kita akan sedikit membahas ruang lingkup analisis pasar, kemudian pemasaran dalam SKB. Apa pengertian pasar? Market demand, yaitu suatu produk yang menurut Kotler jumlah keseluruhan yang akan dibeli oleh sekelompok konsumen tertentu dalam suatu daerah dalam waktu tertentu atau dalam lingkungan pemasaran tertentu dan dalam suatu program pemasaran tertentu. Apa tujuan pemasaran? Tujuan atau analisis pemasaran mengetahui seberapa luas pasar produk yang bersangkutan, bagaimana pertumbuhan permintaannya di beberapa besar dan dapat dipenuhi oleh konsumen perusahaan. Analisis pasar kualitatif. Kemudian ada analisis pasar kuantitatif. Kualitatif mengidentifikasi, memisahkan, dan membuat deskripsi pasar. Kemudian kuantitatif menghitung besarnya perkiraan pengajuan 1 tahun mendatang. Analisis pasar meliputi deskripsi pasar, apa isinya, luasan pasar, kemudian saluran distribusi, dan praktek perdagangan setempat. Kemudian yang kedua ada analisis permintaan dulu dan sekarang yang berisi jumlah, kemudian nilai konsumsi produk yang bersangkutan, dan identifikasi konsumen. Kemudian yang ketiga ada analisis penawaran dulu dan sekarang. Di antaranya ada impor, kemudian ada produk lokal. Impor persaingan harga, kemudian kualitas dan strategi pemasaran barang. Kemudian yang keempat, perkiraan permintaan yang akan datang. Berbicaranya kalau permintaan berarti yang akan datang dari produk yang kita produksi. Kemudian yang terakhir, perkiraan pangsa pasar mempertimbangkan tingkat permintaan atau penawaran, posisi perusahaan dan persaingan, dan program pemasaran perusahaan. Kemudian tadi analisis pasar, kemudian ada prosedur analisis pasar. Yang pertama, menentukan tujuan studi dalam mengukur dan memperkirakan permintaan untuk menilai ketepatan waktu dan harga dari proyek dalam memproduksi produk tujuan khusus. Apa itu? Mengetahui tempat dan luas daerah pemasaran, kemudian mengetahui kapasitas produk yang direncanakan. Kemudian yang ketiga, mengetahui modal yang ditawarkan dari jenis industri. Kemudian yang keempat, mengetahui tingkat harapan, jumlah penjualan. Kemudian yang kelima, tingkat harga. Dan yang terakhir adalah mengetahui saluran distribusi. Kemudian prosedur yang kedua, studi pasar informasi. Bagaimana caranya? Ada wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan produk yang kita produksi. Kemudian prosedur yang ketiga, studi pasar formal, meliputi deskripsi metode atau tugas yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud meliputi rencana penelitian, kemudian rencana penelitian yang menyeluruh, meliputi schedule kerja, waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu penelitian yang tujuannya
mendefinisikan daerah pasar produk, kemudian mendapatkan data sekunder, rencana survei, daftar pertanyaan, kemudian survei pasar, dan memproses data. Kemudian prosedur yang keempat, karakteristik permintaan saat ini meliputi luas pasar, pangsa pasar, potensi merupakan konsumen suatu produk meliputi konsumen industri, perantara, dan pemerintah. Kemudian estimasi analisis produk yang diminta, yang tersedia, serta analisis persaingan, prosedur pengukuran dan peramalan. Ada diantaranya analisis ekonomi makro global. Kemudian yang diantaranya kependudukan, kebijakan pemerintah, inflasi, pengangguran, tingkat bunga, ekspor, pengeluaran, dan tabungan masyarakat, investasi bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian estimasi yang kedua, analisis industri, permintaan seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dengan produk proyek mencakup kebutuhan dan permintaan industri yang dipenuhi prospek di masa yang akan datang. Cara mengukur dan meramalkan permintaan. Satu, menggunakan ekspor impor produk. Rumusnya PE sama dengan P tambah dalam kurung I min E tutup kurung tambah DC. Maka terjadilah PE sama dengan permintaan efektif. Kemudian P sama dengan produksi dalam negeri masa yang bersangkutan. I garis miring impor ekspor. DC perubahan cadangan produk, selisih persediaan awal dan akhir. Kemudian yang kedua, data permintaan barang sejenis. Yang ketiga, menggunakan data produk pengganti. Kemudian yang keempat, menggunakan data kapasitas produk lanjutan. Kemudian ada analisis pengukuran peramalan proyek, meliputi analisis penjualan masa lalu dengan melihat posisi atau situasi perusahaan dalam persaingan. Kemudian ada pengawasan. Itu kemudian mengukur permintaan sekarang, pasar potensial, yaitu jumlah penjualan maksimal yang bisa dicapai di seluruh perusahaan dalam industri yang bersangkutan selama suatu waktu, dan tingkat usaha pemasaran dan keadaan lingkungan tertentu. Metode rasio rantai, Keynes rasio method, mengalihkan angka dasar dengan beberapa prosentase penyesuaian. Contohnya, permintaan untuk makanan ringan rendah kalori, jumlah penduduk kali pendapatan per kapita kali rata-rata persen pendapatan yang dibelanjakan rata-rata persen pengeluaran dibelanjakan untuk makanan ringan, X persen pengeluaran makanan ringan yang dibelanjakan untuk menggunakan ringan rendah kalori. Pangsa pasar yaitu bagian nyata penjualan perusahaan dalam industri yang bersangkutan di dalam sebuah pasar. Kemudian ada istilah meramal permintaan, teknik meramal di dasar segala sesuatu yang masyarakat lakukan. Satu, metode tes pasar dengan cara meramalkan dan mendapatkan reaksi pembeli atas produk. Kemudian ada metode analisis catatan perilaku konsumen atau pembeli
Kemudian yang ketiga, runtut waktu. Mungkin ada, kita lanjutkan dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif analisis data-data lalu diasumsikan berulang kembali di masa yang akan datang, meliputi peramalan sederhana. Kemudian yang kedua, statistik diantaranya runtut waktu. Satu, analisis runtut waktu, time series analysis, menggunakan data histeris menggunakan 4 komponen: tren, verifikasi siklis, variasi musim, dan variasi tidak beraturan. Kemudian tren, kecenderungan prestasi masa lalu atau naik turun, yang menunjukkan aktivitas ekonomi dalam dinamika perekonomian yang merupakan keadaan jangka panjang dalam ukuran waktu menurut fenomena ekonomi. Kemudian yang ketiga, ada variasi. Variasi siklis, gerakan perubahan penjualan dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang secara luas bersifat periodik. Kemudian yang keempat, variasi musim, pola perubahan tertentu yang bersifat periodik dalam 1 tahun. Kemudian yang kelima, komponen tidak beraturan, seperti bencana, kemudian kerusuhan dan lain sebagainya. Contoh diketahui, perusahaan asuransi tahun 2001 menjual polis 12.000. Tahun berikutnya diramalkan naik 5%. Inflasi tahun 2002 diperkirakan 10%. Indeks bulan Desember 1/30. Hitung penjualan bulan Desember 2001. Maka jawabannya, penjualan tahun berikutnya 12.000 kali 15%. Kemudian hasil 1 dikurangi 10% kali hasil 1, atau hasil 1 dikalikan 90%, sama dengan menghitung bulan hasil 2 dibagi 2, sama dengan. Kemudian yang keempat, menghitung bulan Desember dengan mengalikan hasil 3 dengan 1/30. Teknik eksponensial something dirumuskan. Q1 sama dengan AST tambah dalam kurung 1 kurang A sama dengan QT, atau FT sama dengan F1 tambah A buka kurung AT kurang 1 FT kurang 1. Contoh, pada bulan Januari 2001, manajer memperkirakan permintaan bulan Februari 2021 adalah 142. Permintaan bulan aktual bulan Februari 2021 adalah 153. Hitungan perkirakan permintaan bulan Maret 2001 sama dengan analisis regresi korelasi adalah suatu perhitungan statistik yang dibuat untuk menemukan faktor-faktor penting yang mempengaruhi suatu yang diramal dan di besarnya pengaruh tersebut. Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, harga pendapatan penduduk, dan promosi. Variabel tak bebas Y merupakan fungsi dari
variabel bebas X1, X2, Xn. Satu, analisis regresi korelasi sederhana memiliki suatu variabel bebas Y sama dengan A tambah BX. Kemudian yang kedua, analisis regresi linier berganda variabel bebas lebih dari satu Y sama dengan F X1, X2, dan Xn. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B K Xk. A konstanta. Mungkin itu kalau dimasukkan di dalam rumus. Mungkin adik-adik ada yang bisa memasukkan di dalam rumus, ya silakan dibuka bagian statistik, analisis tentang pasar. Kemudian mungkin adik-adik bisa juga membaca sumber lain. Maka saya sudahi dan silakan adik-adik komen, dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.